Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku doakan semoga teman-teman sekeluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, ini aku mau nge-share lagi satu video untuk teman-teman semua. Nah, ini vlog aku pada saat aku pulang kampung. Nah, sebenarnya aku tuh pulang kampung di hari Kamis sore ya teman-teman. Aku nggak dianterin sama pak suami, nggak dijemput pula sama bapak aku karena memang udah nggak muat ya sama motornya. Ini aku naik angkot, naik kendaraan umum ke rumah ibu aku. Nah, alhamdulillahnya pada saat aku pulang kampung itu nggak macet sama sekali. Jadi anak-anak aku tuh anteng-anteng aja ya teman-teman di atas mobil. Nah, ini aku beberes pagi hari di rumah ibu aku karena hari ini ada jadwal kontrolnya ibu aku ke rumah sakit. Tadi itu berangkatnya jam 6:10 gitu. Nah, ini kondisi rumah ibu aku. Di sini cuma ada aku sama anak-anak dan adik aku yang bungsu. Nah, ini aku mau ngecek dulu apakah nasinya itu ada. Ternyata ibu aku udah masak ya, teman-teman, secepat itu. Dia udah masak terus masukin ke rice cooker supaya nasinya itu bisa tahan lama. Dia sih kalau kontrolnya itu nggak sampai malam, dia tuh cuman biasanya sampai siang ya teman-teman, habis duhur itu udah pulang. Jadi nggak terlalu lama sih, nggak seperti pada saat waktu pertama waktu masih aku yang selalu pergi ya teman-teman. Itu kadang aku perginya jam 6 terus pulangnya bisa sampai mau maghrib juga. Nah, di sini aku mau masak ikan dulu untuk makan siang aku sama anak-anak sama adik aku juga. Karena kata ibu aku paling lama dia itu pulangnya di sekitaran jam 2 siang. Jadi pagi ini aku mau masak-masak dulu, rencana mau masak ikan palu kaci atau masak asam. Nah, ini aku misahin dulu untuk si ikannya karena memang ikannya itu dari freezer ya teman-teman, keras banget. Ikannya itu dibawa dari Empang sama bapak aku. Nah, kemarin itu dia bawa 4 ekor, lumayan besar. Mungkin kalau kita beli di pasar itu harganya sekitar 30 atau 35 ribuan ya teman-teman per ekornya, memang besar sih. Nah, ini aku mau olah 1 ekor aja, tapi sebelumnya ini aku mau bilas-bilasin dulu pakaiannya karena sebelum ibu aku pergi itu aku udah sempat nyuci ya teman-teman, tapi aku stop cucian aku untuk lihat aku ibu pergi dulu. Nah, ini ikannya aku masukin lagi ke tempatnya untuk 2 ekornya, kemudian aku simpan ke kulkas lagi. Kan kalau disimpan di kulkas bisa tahan lama ya teman-teman. Kata ibu aku ikan itu dibawa aja pulang ke rumah, ke Makassar, ke rumah aku ya yang di Badoka, tapi kata aku jangan, nggak usah dimakan aja di sini sama-sama. Nah, ini sambil beberes sambil nadah air juga. Kan di rumah aku itu, di rumah ibu aku maksudnya, itu masih pakai sumur biasa ya teman-teman, yang pakai dinamo gitu. Jadi airnya itu agak keruh sedikit karena memang sumurnya itu belum semuanya dipakein sama yang gorong-gorong itu yang terbuat dari cor-coran, jadi masih ada kayak keruh-keruhnya gitu, tapi lumayan sih ya, bisa untuk dipakai setiap hari. Nah, ini setelah aku nyuci lanjut lagi aku jemur. Nah, di rumah ibu aku itu kalau aku datang itu aku pastiin ibu aku nggak bakalan nyuci ya teman-teman. Itu untuk cucian aku yang kontrol semua, karena memang kalau aku tuh urusan cuci mencuci serahin aja ke aku. Walaupun sebanyak apapun pakaian itu bakalan tetap aku sanggup ya teman-teman untuk mencuci. Jangan pakai mesin cuci, pakai tangan aja aku sanggup ya teman-teman, walaupun seberapa banyak, seberapa numpuk. Tapi yang namanya ngelipat pakaian gak usah kasih ke aku karena aku tuh nggak doyan yang namanya ngelipat pakaian. Jadi untuk urusan mencuci kalau aku ada di kampung itu yang pastinya itu ibu aku nggak bakalan nyuci ya teman-teman. Nah, ini habis jemur-jemur, ini udah sekitaran jam 7 lewat 44 menit ya teman-teman kalau nggak salah sih. Nah, ini
Yang aku suka di rumah ibu aku itu suasana di pagi harinya itu benar-benar segar teman-teman. Walaupun banyak kendaraan yang lalu lalang, cuma beda ya sama di kota. Seberapa banyak kendaraan yang lalu lalang itu pasti nggak bakalan kerasa ya polusinya itu, karena memang dikalahkan sama apa namanya, pohon-pohon gitu, jadi udaranya tambah sejuk gitu, tambah segar di pagi hari. Beda banget sama di tempat tinggal aku yang udah pagi itu kayak udah sesak aja apa namanya, udaranya. Jadi yang aku rindukan itu saat pulang kampung ya suasana pagi hari di rumah ibu aku. Lanjut, setelah aku jemur-jemur, ini mau aku sapu dari belakang sampai ke depan teras. Nah, ini anak-anak juga masih pada tidur. Ini tuh udah sekitaran jam 8 lewat, anak-anak masih tidur karena emang di sini itu kalau pagi-paginya sampai sekitar jam 10 itu masih dingin ya, teman-teman. Karena nah ini aja mataharinya udah masuk, tapi perasaan itu masih pagi banget karena memang udaranya itu yang sejuk. Nah, ini si adiknya lagi ayun, aku naikin ke ayun subuh tadi karena memang biasanya dia tuh seperti itu ya teman-teman. Kalau dia itu bangunnya di subuh hari, aku naikin ayun, dia pasti bisa sampai ayunnya itu tidurnya bisa sampai jam 10 siang. Karena sambil dikipas-kipasin gitu ya teman-teman. Di rumah ibu aku itu kebanyakan ruangan yang kosong melompong kayak gini ya teman-teman, karena benar-benar ibu aku itu nggak suka nyimpan barang-barang yang banyak, nggak suka numpuk-numpukin barang yang sekiranya barang itu nggak terlalu berguna, nggak terlalu bermanfaat, dan nggak terlalu digunakan setiap hari. Nah, ibu aku tuh makanya rumahnya itu selalu tampak kelihatan bersih, rapi, kinclong. Beda banget sama rumah aku yang setiap harinya itu walaupun aku tuh udah jungkir balik beberes, tapi setengah jam kemudian itu bakalan berantakan lagi teman-teman. Karena memang kita kan punya anak bocil ya. Sedangkan di rumah ibu aku itu nggak ada anak kecil, jadi pada saat berantakannya itu pada saat aku datang aja atau si adik ipar aku datang. Nah, ini aku sapu-sapuin sampai ke depan teras, kemudian aku lanjut mau nyantai-nyantai dulu karena lumayan udah panas ya teman-teman. Ini udah sekitaran jam setengah 9 kalau nggak salah. Ini aku minum sisaan susu dari mama, dari ibu aku. Tadi tuh dia sempat bikin susu kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, terus dia nggak bisa ngabisin semua, aku disuruh ngabisin, jadi di sini aku habisin dulu, jangan sampai mubazir ya. Nah, ini penampakan area belakang dapur kotor ibu aku. Nah, sebenarnya dulu itu ibu aku masaknya di dalam, cuman semenjak ada dapur kotor di bagian belakang, ibu aku tuh masaknya di belakang aja karena katanya lebih enak aja, lebih sejuk katanya, karena memang di bagian atasnya itu kebuka ya teman-teman. Nah, ini aku cek lagi ikannya. Ini aku mau masak apa namanya, masak asam aja kayaknya kali ya. Ini enak karena di samping rumah ibu aku, di rumah tante aku itu banyak cabe yang masih muda-muda, jadi kayaknya enak nih dimakan sama cabe muda. Nah, ternyata ini ikannya masih keras banget, jadi di sini aku timpa sama si kayu ini, kemudian aku rendam lagi pakai air banyak. Nanti kalau ikannya udah sedikit lembek baru deh aku siangin gitu. Nggak buru-buru juga sih masak si ikan ini karena memang ibu aku udah masak sederhana aja. Pagi tadi itu udah goreng tempe, masak asam udang, dan ini bikin sambal terasi. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.